What's up guys? Welcome back to Novop Indonesia di komunitas kita Master Kehidupan. Bagaimana kabar kalian bro? Sudah lama kita tidak bertemu kembali untuk membicarakan Novop. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips ampuh cara menghadapi sakau teman-teman. Kenapa ini saya buat? Karena cukup banyak yang mendm bang, saat ini saya sedang flightland. Saat ini saya tidak tenang. Saat ini saya lagi sakau. Apa yang harus saya lakukan? Dan saya sudah hari ke-20, 30, 40. Ada yang juga seminggu. Jadi untuk itu pada saat ini saya akan memberikan tips apa yang saya lakukan ketika saya juga mengalami pengalaman tersebut. Jadi untuk teman-teman Favastronaut atau Novaper yang memasuki fase sakau atau flatland, terlebih dahulu, flatland adalah fase terberat untuk keluar dari PMO. Oke? Dan ini adalah paling berat, khususnya pada hari seminggu pertama sampai 1 bulan. Oke, atau bahkan 40 hari. Biasanya ditandai dengan dorongan nafsu yang sangat keras dari dalam tubuh, keinginan yang menggebu-gebu. Tetapi di efek sampingnya membuat kita bosan dan membutuhkan banyak dopamin. Sehingga untuk itulah tubuh sangat menginginkan untuk relapse, sehingga dorongan untuk relapse sangat-sangat kuat dan ingin kembali melakukan PMO. Apa saja gejala saat mengalami gejala sakau? Yang pertama, mudah emosian. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Tiba-tiba mood swing. Mood itu naik turun tidak jelas. Tiba-tiba marah, tiba-tiba kesal, tiba-tiba tidak ada masalah, tiba-tiba pikiran amburadul gitu. Jadi mudah emosian atau mood swing. Mood kita bergonta-ganti. Yang kedua, kepala pusing. Seperti migrain, padahal enggak sebenarnya gitu, tapi kepala kayak gak enak gitu. Itu adalah tanda yang kedua. Tanda ketiga, dorongan nafsu yang keras. Ini sudah jelas ya, karena kita sudah melakukan Novop cukup lama, sehingga otomatis butuh transmutasi energi. Nah sekarang, apakah kamu melakukan olahraga untuk itu? Apakah kamu melakukan kegiatan lain yang produktif untuk itu? Jika tidak, maka ini dorongan ini sangat kuat, karena tidak pernah dikeluarkan, sedangkan energi selalu mengalir, di mana energi masuk harus sama dengan energi keluar. Yang keempat, ditandai dengan rasa gelisah, cemas, anxiety. Jadi kita merasa khawatir, tidak jelas seperti yang sebelumnya juga. Selalu gelisah, tidak tenang, sehingga muncul juga perasaan cemas, panik, dan mudah tersinggung. Jadi jika kamu mengalami hal-hal ini, ya benar, saat ini lo sedang flatline. Tetapi setelah mengalami gejala ini, kebiasaan seperti apa sih yang bisa menyebabkan kita mengalami flatline? Yang baik itu terlalu lama atau terlalu cepat untuk mengalami flatline dan masanya begitu lama? Jadi gejala flatline ini yang pertama ialah hidup merasa datar. Flat, namanya juga flat ya, line, garis datar. Kayak hidup gini-gini aja gitu. Dan tidak bersemangat, mudah merasa sedih, perasaan tidak enak, dan apalagi kamu mendengarkan lagu-lagu galau, maka jelas perasaan itu akan tambah sedih. Tidak ada kemauan, tidak ada gairah untuk melakukan sesuatu. Malas melakukan aktivitas, jelas, mageran, malas gerak. Dan juga insomnia, ini masalahnya. Udah malas, insomnia artinya begadang gak bisa tidur, sedangkan tubuh memerlukan waktu untuk tidur. Tetapi yang saya katakan ialah, wajar jika kalian, kita semua Novaper mengalami sakau atau flatline, karena otak yang sudah sering PMO menginginkan kembali untuk melakukan hal yang lama, karena otak membutuhkan dopamin untuk menyenangkan dirinya.
Tetapi saya mau menambahkan dengan jelas dan juga dengan tegas bahwa ini hanyalah sementara bro. Flatland pun punya waktunya dan tidak mungkin terus menerus. 1-2 bulan di awal yes, mungkin saja. Tetapi setelah kamu bisa melewati masa ini, welcome to Nova World. Maka kau akan lolos kepada ujian. Lolos ujian dan bisa menjadi pro di dalam melakukan kebiasaan ini bro. Jadi seiring berjalannya waktu, hal ini akan memudar. Walaupun masih ada dorongan untuk melakukan PMO. Tetapi selalulah ingat, this will be past. Ini pun akan berlalu dan ini hanya sementara. This is temporary. Dan cara untuk mengatasi sakau atau flatland ini ialah yang pertama kamu relax. Tarik nafas. Buat rumus 4-5-7. Tarik nafas 4 hitungan. Tahan 5 hitungan. Dan buang 7 hitungan. Oke? Baik itu kamu sebelum tidur. Tips untuk cepat tidur juga saya lakukan demikian. Saya melakukan tarik nafas, tahan dan keluarkan sampai saya serileks-rileksnya, dan maka akan cepat tidur. Yang kedua, lo juga harus mengakui kita bro, bahwa kita lagi sakau dan flatland. Kita harus sadari, kita harus terima dulu dia. Dan setelah kita sadari dan kita tahu bahwa kita sedang flatland dan kita mengatakan ini pun akan berlalu, maka ini tidak lagi menjadi masalah bro. Seketika itu, ketika kita sudah menyadari, seketika itu flatland itu terasa hilang gitu. Walaupun itu flatland tapi berasa hilang gitu. Yang ketiga, caranya ialah perbanyak kegiatan. Ini jelas ya. Jika mager, gak ada kegiatan, gak ada goal, gak ada purpose, cepat atau lambat lo akan relapse. Tapi jika ada kegiatan, ya gue harus melakukan ini nih, gue harus buat konten nih, gue harus kerja nih, gue harus kuliah, sekolah nih. Buat plan dan eksekusi plan itu. Oke? Kata bijak pernah berkata, jika kamu tidak membuat planning, artinya jika kamu gagal merencanakan, maka kamu sedang merencanakan kegagalan. Yang selanjutnya, jauhi trigger bro. Jangan pernah mencoba untuk bermain dengan nafsu. Nafsu adalah makhluk paling susah dibendung. Jadi jangan bermain api, jangan mencoba sok kuat. Ada berita viral cek, ada berita-berita atau gambar-gambar TikTok, Instagram saat ini yang booming. Kamu langsung buka, ini akan mempengaruhi otak. Memori itu akan tersimpan. Mungkin sementara tapi tersimpan. Dan hati-hati bro. Dan bagi kamu yang tidak bisa menyendiri, maka stop menyendiri, menutup kamar. Perbanyaklah bergaul bro. Lakukan aktivitas yang positif. Jadi jika kamu nanti sendiri, maka dorongan untuk relapse akan sangat tinggi. Dorongan untuk melakukan PMO akan sangat tinggi. Untuk itu cari teman, hubungi seseorang, cari bantuan, berjalan-jalan keluar. Gunakan tempat tidurmu hanya untuk tidur, setelah bangun, out, dan lakukan kegiatan bro. Yang selanjutnya, berhenti begadang. Jelas, kita membutuhkan istirahat, tubuh membutuhkan istirahat, sehingga kita dapat segar kembali untuk melakukan aktivitas keesokan harinya. Dan cara selanjutnya, udah deh, stop stalking, khususnya cewek-cewek setengah bugil gitu, cewek-cewek seksi. Stop bro, ini akan mempengaruhi otak lo. Stop juga mendengar lagu-lagu mesum, lagu-lagu galau yang membuat moodmu menjadi down. Dengarkan lagu semangat bro. Yang selanjutnya, perbaiki pikiran, perbaiki mindset, ubah pola pikir. Dan tentu yang terakhir, lakukan cold shower. Ini sangat perlu. Ketika kita melakukan cold shower atau mandi dengan air dingin, maka dorongan untuk relapse akan jauh berkurang bro. Kita akan kembali segar, dan kita akan kembali mau melakukan nofap ini lebih lama lagi. Kita lebih bersemangat lagi gitu. Sekarang kamu tinggal memilih di masa flatlandmu yang berat ini. Apakah kamu akan jatuh atau bisa meneruskan dan lolos ujian
naik ke level selanjutnya. Itu ada di tanganmu, bro. Jadi demikian sharing gua hari ini, dan semoga video sederhana ini, audio ini bermanfaat untuk lo, untuk saya, dan untuk kita semuanya. Oke? Dan sebarkan video ini, semoga membantu bagi teman-teman kamu, siapapun yang membutuhkan. Always remember, brosis, master kehidupan, the time is now, and greatness is coming. Peace.